Alhamdulillah, di dalam silaturahim kita ini juga kita bersama-sama membaca dan membahas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Juga apa yang kita pelajari ini semoga menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah masuk di bab asy-syafa'ah, yaitu bab yang ke-30 dalam kitab Riyadhus Shalihin, nomor 246. Ini babnya bab ke-30, bab asy-syafa'ah. Asy-syafa'ah bahasa kita adalah bantuan. Jadi kata-kata syafaat itu adalah bantuan. Suka kita bilang kita minta syafaatnya Rasul, berarti kita apa? Minta bantuan Rasul. Bukan minta sama Rasul, bantuan. Berarti minta tetap kepada Allah melalui siapa? Rasulullah. Jadi syafaat itu bukan musyrik. Kalau yang nggak paham, nggak ada yang bisa bantu kecuali Allah. Iya, yang bantu Allah. Tapi ada orang-orang yang dicintai Allah, kalau kita minta lewat dia, bukan minta kepadanya, tapi apa? Bantuan. Saya perlu kepada Pak Haji, saya lewat apa? Orang yang dekat dengan beliau, tolong dong bantu saya. Itu syafaat itu. Makanya kita bilang, ya Rasulullah laka syafa'ah. Ya Rasul, hanya kepada Allah kamu minta supaya Allah apa? Bantu kita diselamatkan. Jadi tetap mintanya kepada Allah. Cuman ini apa? Itu namanya perantara. Ini syafaat. Berkata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Musa al-Asy'ari, idza atahu, jika mendatanginya, talibu hajatin, orang yang punya hajat. Talib itu yang minta. Makanya orang yang memohon, yang meminta itu talib. Talibu hajat, meminta hajat. Jadi ada hajat dia minta. Jadi Rasulullah SAW kalau ada orang yang minta kepada dia, aqbala ala julasaihi, dia akan menghadap kepada orang yang julasa, yang duduk bareng bersama Rasulullah SAW. Terus faqala isfa'u, tolonglah saudaramu ini, fatujaru, niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Wal yakbillah ala lisani nabihi ma'ahab, dan niscaya Allah akan mengabulkan dengan lisan nabinya apa yang dia cintai. Jadi kata Rasulullah SAW, maksud hadis ini, Nabi kalau lagi ada datang orang minta bantuan kepada dia, kalau dia bisa dia akan bantu. Kalau dia bisa dia akan tolong atau apa yang dia bisa. Misalkan dia butuh makan, dikasih. Kalau dia makan Rasulullah SAW. Nggak pernah ada orang yang ditolak datang ke Rasulullah SAW. Pasti akan apa? Dibantu oleh Nabi Muhammad. Walaupun berkali-kali orang itu besok datang lagi, dikasih lagi, datang dikasih lagi. Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulullah pas nggak ada, biasanya Nabi datangin keluarganya dulu kepada mantunya. Siapa? Fatimah apa? Ali bin Abi Thalib. Di situ ada Fatimah. Keluarga ya Ahlul Bait. Keluarga, apakah kalian punya makan? Kalau ada, Rasulullah minta untuk diberikan kepada siapa? Yang punya hajat tadi, datang dikasih makan dari keluarganya dulu. Dikasih. Tapi kalau Ahlul Bait nggak ada, keluarga nggak ada, baru dia tawarkan kepada orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Julasa, orang yang duduk-duduk sama sahabat. Wahai para sahabat, ada nggak yang bisa menjamu tamu saya nih? Tamu saya minta makan, ada yang punya makan nggak? Itu Nabi Muhammad SAW. Makanya suka Nabi bilang, isfa'u, ayo bantu. Siapa yang punya apa? Rizki lebih, siapa yang punya makanan lebih, tolong dikasih. Ini kenapa? Fatujaru, insya Allah kalian akan mendapatkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Begitu hebatnya Nabi Muhammad SAW untuk membantu orang lain. Ini syafaat. Tapi kalau melihat urusan apa? Urusan akhirat, urusan pengampunan dosa, minta kepada Allah, minta keberkahan, tentunya bagi orang yang beriman kepada Allah SWT. Jadi orang yang beriman nggak boleh hanya mengandalkan sholatnya supaya masuk surga, nggak boleh hanya mengandalkan apa? Sedekahnya hanya bisa masuk surga lewat itu, jangan. Selain itu mintalah kepada Allah supaya dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Karena syafaat Nabi itu luar biasa, bantuan Rasul itu luar biasa. Waktu di mahsyar bukan kita doang, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, dari umat sampai nabinya semua ngarepin syafaat Nabi di hari mahsyar. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di mahsyar kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari Muslim,
semua bakal datang yang sudah kita jelaskan kemarin tentang syafaat di mahsyar. Tidak ada. Nabi Musa tidak bisa memberikan syafaat kepada Bani Israel. Nabi Ibrahim tidak bisa. Bapak sama ibu sama anak, apalagi nafsi-nafsi di mahsyar. Yang bisa memberikan syafaat siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau kita suka membantu saudara kita, insya Allah nanti di yaumil qiyamah Rasulullah akan memberikan apa? Bantuan kepada kita, syafaat kepada kita. Jadi kalau bilang saat saya pengen dapat syafaat Nabi, banyak amalannya, diantaranya menjawab adzan, lalu membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah. Itu salah satu amal dapat syafaat. Berkata Ibn Abbas dalam kisah Barirah radhiyallahu anha dan suaminya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalau kita hadis di situ hadis Riyadhus Shalihin ani bin Abbas an qissati zaujati an kisah Barirah wa zaujatiha. Itu berbicara tentang kisahnya, apa kisah kejadian Barirah dan suaminya. Ini cerita anak muda, tapi nggak apa-apa ini apa? Bukan anak muda juga sih, apa? Baru pengantin baru. Masih nyambung nggak kita? Nyambung. Apa kalau kisah ini mah nggak ada basi cerita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Lau raja'tihi." Seandainya engkau kembali kepadanya. Ini kata Rasulullah SAW kepada Barirah. Qalat, Barirah berkata, "Ya Rasulullah, ta'muruni? Apakah engkau memerintahkan aku? Apakah ini sebuah perintah ya Rasul?" Qala, Nabi bersabda, "Innama ana ashfa." Aku hanya membantu sebagai syafaat. Apa? Ini bukan perintah, tapi pertolongan yang saya ingin berikan kepada suamimu supaya engkau bisa balik. Ini kalimat apa? Ini bukan perintah. Ashfa. Ashfa itu menolong, berusaha membantu. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Ini bukan sebuah perintah yang wajib, bukan. Itu namanya ashfa, syafaat tadi. Jadi Nabi lihat memberikan syafaat kepada rumah tangga. Qalat, si Barirah berkata, "La hajata li fi." Saya nggak punya hajat kepada dia. Ternyata ini kisah suami istri, Barirah dan suaminya. Siapa di suaminya? Mughith. Ada namanya Mughith di sini. Mughith. Ini Mughith kisah pernikahan antara Barirah dan Mughith. Saya singkat cerita sini walaupun ini saya sebutkan. Siapa sih Barirah itu? Ini jangan bilang ada juga ya cerita kayak begini di sahabat, ada. Ini ada cerita begini. Mungkin di lingkungan kita mungkin, tapi jangan usah kayak Barirah tuh orang. Jangan begitu. Kayak Mughith, jangan. Ini apa? Ini kisah hadis sahih. Hadis yang cerita ini tersebar di dalam kitab hadis dan juga dalam kitab sejarah. Kisah Barirah. Berkata Ibn Abbas, ini masih berkaitan dengan hadis tadi. Anna zauja Barirah kana abdan yuqalu lahu Mughithun. Sungguh istri Barirah, si Barirah ini punya suami seorang hamba, seorang budak yang bernama Mughith. Ini namanya Mughith. Jadi Mughith, bagus nama Mughith. Ada juga Abdul Mughith, juga Abdul Mughith. Dulu ada seorang istri namanya Barirah, punya suami seorang hamba namanya Mughith. Ka'anni anzuru ilaihi yatufu khalfaha yabki. Aku seakan-akan melihat ke Mughith yang yatuf itu mengelilingi, tawaf yang mengelilingi di belakangnya yabki sambil menangis. Wa dumu'uhu tasilu ala lihyatihi. Air matanya mengalir ke lihyati, ke jenggotnya. Nangisnya itu sampai sampai ke jenggotnya, airnya bukan ngembang doang tapi bercucuran. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abbas, lalu berkatalah Nabi kepada Abbas pamannya, "Ya Abbas, wahai Abbas, ala ta'jab, hai Abbas, apakah kau tidak kagum min hubbi Mughithin Barirata, dari kecintaan Mughith kepada Barirah." Dan sebelumnya Barirah ini budak dari seorang Ansor dari kabilah Bani Hilal. Jadi dia ini awalnya budak dari Bani Hilal. Kemudian dibeli sama Aisyah. Kemudian setelah itu dibebaskan oleh Aisyah. Berarti dia pernah menjadi
budak Bani Hilal dimerdekakan oleh Aisyah, kemudian dibebaskan oleh Aisyah dan menjadi merdeka. Mughith ini budaknya sangat rajin, jujur, berkhidmat kepada Abu Ahmad begitu hebat. Artinya orang ini loyalnya luar biasa si Mughith ini. Kerjaannya udah gak perlu dipertanyakan lagi, kejujurannya luar biasa, loyalitas kecintaan kepada tuannya sebegitu hebat. Makanya Abu Ahmad sangat sayang banget dengan si Mughith ini, si budak ini. Baik, pas datang perintah hijrah, kaum muslimin hijrah, berangkat juga nih Abu Ahmad Jahsh Al-Asadi berangkat bersama dengan keluarga dan juga siapa? Mughith berangkat. Di tengah perjalanan, wah si Abu Ahmad orang Arab, demen baca syair. Lagi di tengah perjalanan istirahat antara Makkah Madinah, dia baca syair tentang memuji istrinya. Istrinya dipuji-puji dengan syair-syairnya. Si Mughith tambah semangat dia. Wah enak punya istri apa? Bisa muji-muji begini. Langsung, Tuan, mau nikahin? Iya sabar, belum nyampe ke mana? Belum nyampe ke Madinah. Nanti kalau sudah sampai Madinah kan kita bilang, sampai Madinah kita cari. Ini baru perjalanan. Perjalanan kan agak lama waktu hijrah itu. Akhirnya di perjalanan sering kali ngomong, Tuan jangan lupa ya, nikah. Ini ternyata dengar syair tambah dia. Dan memang orang Arab itu kalau menyukakan sesuatu dengan syair itu lebih. Makanya Al-Quran diturunkan kepada mereka untuk mengalahkan apa? Syair-syair tadi. Akhirnya sampai nggak pernah berhenti. Setiap luang suatu jangan lupa, jangan lupa. Terus ini orang bener-bener ngebet mau nikah ini. Akhirnya sampai ke Madinah. Sampai di Madinah baru dapat tempat tinggal, langsung dia minta, Tuan kapan kita nikah? Dinikahin kapan kita nih? Kata si tuannya Abu Ahmad, udahlah Mbak Ida, aku nggak tahu siapa yang kau nikahi, cari aja deh. Nanti kalau dapat baru lapor ke saya akan lamar dia. Akhirnya Mughith muter Madinah nyari apa? Siapa yang dilihatin? Dia ngelihat di salah satu rumah orang Ansor. Dia kan orang Muhajirin itu hanya. Di rumah Ansor lihat ada perempuan. Wah, ngelihat jatuh cinta. Ini dia namanya siapa? Bariroh. Bariroh budak juga. Budaknya tadi dari Abu Hilal, dari Bani Hilal. Wah, cocok nih untuk saya. Ngelihat jatuh cinta. Kata orang saya, ada pandangan apa? Pertama, ngelihat langsung blok cinta. Itu orang apa jatuh cinta? Ngelihat yang lain udah kagak ada yang cakep, udah gak ada yang cakep. Yang layak untuk dia cuma ini doang nih, Bariroh. Akhirnya dia udah gak nafsu kemana-mana, gak nafsu, langsung datang ke tuannya. Tuanku Abu Ahmad, aku dilihat. Di mana? Di sana. Nggak tahu namanya saya, pokoknya ada di orang Ansor dari Bani Hilal. Akhirnya datang Abu Ahmad. Kalau udah janji dipaksa terus, mau kamu nggak pakai ditunda-tunda, ntar nggak bisa sekarang. Akhirnya berangkat si Abu Ahmad. Abu Ahmad bin Jahsh Al-Asadi datang ke rumah kabilah Bani Hilal. Di situ ada Bariroh, dan Bariroh ternyata budak juga, tapi putih bagus orangnya. Diminta, Tuan, saya pengen melamar Bariroh untuk budak saya. Budak Anda saya pengen lamar untuk budak saya. Namanya Mughith. Oh, coba dibawa. Wah, dibawa Mughith. Girang udah mau melihat apa? Melihat calon nih. Sampai Mughith ke rumah Bani Hilal. Waktu ketemu, Bariroh nggak cinta ternyata. Bariroh masuk. Pas tuannya ngeliat nangis. Wah, kalau nangis nggak ngomong nggak nolak itu menunjukkan tidak mau. Zaman dulu kan gitu, idnuha sukutuha. Kita disuruh kalau melamar disuruh, kalau mau nikah disuruh melamar. Idnuha izin sukanya maunya si perempuan itu sukutuha. Kalau dia diem mau, nggak mau terus begitu mau nih orang. Tapi kalau nangis berarti dia tidak mau. Akhirnya tapi di hati masih ganjalan gak enak sama tuannya juga, kali kan budak sama tuannya terus merayu. Mungkin juga ya kalau di kelamaan itu kadang-kadang merayunya kayak maksa juga gitu, merayu setengah maksa. Akhirnya Bariroh pun nikah, menerima. Mughith girang ya, luar biasa. Apa? Pucuk dicinta puas. Jadi nikah akhirnya. Jadilah pernikahan tadi. Mughith begitu bahagia, sementara Bariroh sangat sedih di malam pengantinnya.
Itu sahabat tuh, cerita sahabat ini, bukan cerita zaman now, bukan zaman sekarang. Bukan, ini cerita zaman apa? Sahabat. Ternyata Barirah nangis di malam hari. Dia bilang, wallahi ma aradtuhu wala raghibtuhu walakin ma hilati wal qadaru ghalibu. Orang Arab, budak-budak juga ngomongnya pakai syair dia. Boleh jadi takdir ini sudah mengalahkan aku. Akhirnya terjadilah pernikahan. Oh, siu mungkin disenyum-senyum lulu. Sementara Barirah, aduh, sama Barirah ini nggak bisa senyum. Orang hatinya tetap nggak bisa. Dan ini nggak bisa dipaksakan. Kalau usulan Barirah, Barirah orang ini luar biasa, saleh. Mughith jangan ditanya lagi. Jujur, semangat, kecintaan kepada orang yang punya jasa dengan dia, muslim, soleh. Ini orang soleh ini. Ini Mughith orang ini soleh. Bahkan Aisyah bilang itu orang soleh. Rasulullah bilang itu Mughith orang soleh, jujur orang rapi. Tapi cinta nggak berkaitan dengan itu. Ya itu nggak bisa. Dia memang soleh, tapi saya nggak cinta. Bagaimana urusannya? Ini memang urusan hati. Tapi ya sudah terjadilah pernikahan. Kata dia, ini memang sudah takdir kali. Terjadilah pernikahan. Dan ternyata bagaimana dalam pernikahan itu si Barirah bukan cinta tapi ngelihat Mughith dia enak dia. Tahu dia pokoknya enak aja ngeliat Mughith. Jadi setelah pernikahan bukannya cinta tapi malah apa? Tambah gak bagus, tambah gak demen. Cuman tetap kalau si Mughith minta apa? Sebagai seorang suami minta berhubungan, dilayani. Tapi dengan cemberut. Habis itu dia nggak demen. Ada berhubungan juga, cuman nggak demen. Kan dia takut, dia tahu bahwa seorang istri apabila diminta oleh suaminya tidak mau akan kena laknat. Dia karena soleha, dia soleh. Jadi tetap kewajiban istri dilaksanakan. Cuman hati ini susah. Hati itu kalau ketemu, kata Mughith, Barirah nggak pernah senyum, tapi tetap tambah cinta dia. Yang jadi masalah ini, si Mughith tambah cinta. Subhanallah. Bukan kalau orang kan dicemberutin, mungkin berkurang. Ini enggak. Betul-betul Mughith ini cinta aja sejati benar-benar. Ini bertolak belakang, ya kan? Dia tambah benci, kita tambah cinta. Tambah benci, tambah cinta. Subhanallah si Mughith ini. Makanya kata Nabi tadi di hadis Abbas, apakah kamu tidak lihat? Sungguh aneh kecintaan siapa? Mughith kepada Barirah, dan sungguh aneh kebencian Barirah kepada Mughith. Semakin benci, semakin apa? Ada begini di situ. Setu ada yang model begini. Hah? Dia luar biasa ini kecintaannya Mughith ini. Akhirnya Barirah suka mondar-mandir ke rumah Aisyah. Ngapain? Ngebantu-bantuin. Apa kalau kita bukannya budak, ya dia budak siapa? Budak Bani Hilal. Tapi dia suka datang kalau di kosong waktu ke rumah Aisyah bantu-bantu. Setelah bantu-bantu ke rumah Aisyah, mulai masuk, mulai akrab dengan Aisyah, ngobrol-ngobrol, mulai buka unek-unek sama Aisyah. Udah biasa kan ibu? Saat ini istri Nabi kan ibu juga. Bukan berarti istri Nabi nggak ada ininya. Tapi ini hebat istrinya Nabi ini. Udah mau oleh si Barirah ngomong. Itulah, emang perempuan itu biasanya mengungkapkan isi hatinya sama perempuan juga. Kata Barirah, dia mengeluh kepada Aisyah, wallahi laqad akrahani ahli ala zawaj minhu. Demi Allah, sungguh telah memaksaku keluargaku untuk menikahi dengannya. Jadi aku nikah itu dipaksa. Aku dia bilang, rayu semi maksa kemarin. Akhirnya saya nikah. Wa ma ajidu lahu fi qalbi mailan. Aku nggak ada di hatiku mail, condong, cinta sedikit pun kepada dia. Wa ma adri madza asna, sehingga aku sekarang nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Kagak ada cinta nih yang sampai sekarang. Saya bingung, tapi udah nikah. Itu sudah takdir dari Allah. Sekarang saya mau berbuat, saya berusaha senyum nggak bisa senyum sama dia. Berusaha baik nggak bisa. Saya tahu ngelihat dia enak aja, ngelihat dia benci. Saya nggak tahu bagaimana. Apa yang saya lakukan oleh Aisyah? Aisyah tentunya sebagai istri Rasul yang luar biasa, beliau menasihati, ya Barirah, ittaqillah wasbiri. Wahai Barirah, jagalah ketakwaan kepada Allah, wasbiri, dan sabarlah. Ala zaujiki, atas suamimu itu. Sabar wahai Barirah. Fa innahu rajulun saleh. Aku tahu Barirah, suamimu itu adalah rajulun saleh. Dia itu seorang yang apa? Saleh, suami yang saleh itu. Wa asallahu ayyudhiba hammak. Semoga Allah menghilangkan kegundahan hatimu. Wa al yarzuqaki, dan memberikan rizki kepadamu.
mahabbah zaujiki, kecintaan kepada suamimu. Ini kecintaan belum ada nih. Makanya didoain semoga Allah mengangkat kegundahan hatimu dan memberikan kecintaan kepada suamimu. Akhirnya udah terima kerja lagi. Besok datang lagi, ngelodong lagi. Aisyah kagak bisa nih, gimana? Hati kagak bisa benci, kagak bisa cinta. Saya ngeliat dia atau nggak betah aja ngeliat dia tuh bawaannya marah. Nah udah mulai bukan lagi cinta, tapi mulai apa? Bukan lagi tidak suka, benci, tapi sekarang mulai bawaannya apa? Cuman saya takut, saya sebagai seorang istri takut apa? Takut dosa melawan suami saya. Jadi dia tambah semakin hari, bukan tambah cinta, tapi semakin. Katanya kalau begitu isbir, seperti nasihat Aisyah tadi. Isbir, ittaqillah wasbir. Bertakwalah kamu dan kepada Allah sabarlah kamu, sabar kan. Boleh jadi insya Allah beberapa waktu nanti kamulah punya anak, akan tumbuh kecintaan di antara kalian berdua. Jadi sudah bukan setahun ini mulai naik. Setahun kata si Muis benar juga. Mungkin karena nggak punya anak nih, gara-gara apa? Berapa banyak keluarga nggak akur setelah punya anak jadi apa? Akur, akhir dia berdoa kepada Allah biar dikasih rezeki berubah anak. Bener, nggak lama hamil. Alhamdulillah, hamil bukan sama cinta, dia tetap tuh tambah apa? Oh, ini orang yang cinta-cinta lagi hamil aja kandung ngabuk apa? Kadang-kadang ini yang udah nggak cinta hamil lagi. Si Bariro, ya Allah ini anak Mughis, ya Allah ini anak Mughis, dia selalu begitu. Akhirnya lahir. Oh si Mughis, girangnya punya anak. Mughis girangnya luar biasa. Waktu kelahiran Aisyah jenguk. Waktu dijenguk nangis langsung Bariro, meluk Aisyah. Wahai Aisyah, ini bagaimana? Ini anaknya Mughis. Kenapa seandainya Allah tidak memberikan ini ya Allah? Aku bingung kan. Jadi bingung. Jadi lahirnya anak bukan tambah cinta, tambah begel lagi si Mughis, si Bariro ini. Wah ini makanya kata Nabi, apa kamu tidak lihat marahnya Bariro kepada Mughis? Aneh ini katanya. Ini aneh. Kata Bariro, wahai Aisyah, dia nangis, bukan gembira tapi sedih. Kenapa lahir ini anak ini dari si Mughis ini? Si Mughis gembira dengan kelahiran si bayi, kalau ini malah sedih. Bukan benci sama anaknya, tapi benci sama si Mughirah. Allah sampai lahir. Jadi bukan setahun 2 tahun pernikahan berjalan, punya anak. Setelah itu kata Aisyah, oh kalau begitu memang sudah puncak. Kalau sudah rumah tangga tidak akur, punya anak tidak akur, kayaknya tambah apa? Biasa aja rumah tangga kurang ini terus punya anak jadi apa? Adem. Ini enggak, tambah benci di si Bariro nih. Sementara ini tambah cinta karena ada anak, ini tambah benci. Akhirnya Aisyah bilang, oh kalau begitu mungkin Allah akan angkat kesulitanmu kalau kau sudah dimerdekakan oleh sama Tuhanmu. Mungkin kalau kau sudah merdeka, udah ini dimerdekakan, kau bisa pergi. Mungkin kau minta apa, cerai atau bagaimana, kau bisa kabur. Sementara sekarang kan walaupun cerai nggak bisa kemana-mana karena dia sebagai apa? Budak. Benar. Setelah kelahiran, ini tentunya setelah kelahiran, lihat Mughis bertambah cinta, Bariro bertambah benci. Itulah hadis Nabi Muhammad dirinya sendiri. Dia bilang kepada Aisyah, wahai Aisyah, alhamdulillah Tuanku sudah menawarkan kepadaku mukatabah dengan 9 awak dalam waktu 9 tahun. Jadi setiap tahunnya 1 uqiyah. Yaitu 1 uqiyah itu jumlahnya 12 dirham. Per tahun bayar 12 dirham sampai 9 tahun. Itu jadi 9 tahun baru bisa merdeka dengan bayar 9 uqiyah atau awak. Nanti setiap tahunnya uqiyah. Bayar kredit apa? Nyicil lah itu untuk nyicil diri supaya merdeka untuk diri sendiri. Dikasih tahu kepada Aisyah. Aisyah bilang alhamdulillah kalau begitu baik. Baru saja Rasulullah SAW dapat bagian ghanimah. Jadi habis rampasan perang dapat bagian, maka disimpan. Dan inilah simpanan itu memang bukan untuk disimpan, Rasulullah belanja benar, tapi dia baru dapat ini ada, mau disedekahkan, sekarang aku sedekahkan untukmu ya Bariro. Kata Aisyah, nih dikasih 9 uqiyah langsung berapa? Nggak pakai nunggu 9 tahun, hari itu juga langsung dibayar. Kalau nggak ada penalti, boleh fullin ada, nggak ada, ini langsung apa? Nih cash, nggak usah pakai nunggu sampai 9 tahun.
Ya Allah, si Barirah begitu sukanya, begitu gembiranya sampai mengatakan alhamdulillah ya ummal mukminin, laqad farraja anni hammi wa kashafa ghammi wa laqad wajadtu sabra syai'an 'azima. Langsung dikasih, pergi dia ke rumah Bani Hilal. Wahai tuanku ini 9, nggak pakai nunggu 9 tahun. Wah, merdeka. Sebelum merdeka tuannya bilang begini, boleh sekarang kau merdeka, sudah bayar berapa? 9 seperti syaratmu, tapi keloyalanmu harus tetap sama saya ya. Artinya loyalitasnya, kalau aku butuh sesuatu kau harus bantu. Nah, balik lagi ke Aisyah, kita merdeka sudah bebas tinggal di mana pokoknya, tapi kalau dia perlu apa-apa, loyalnya kita harus sama dia tetap. Kata Aisyah, kok bisa begitu persyaratannya? Dikasih tahu sama Nabi Muhammad. Nabi langsung naik ke atas mimbarnya, dikumpulin semua sahabat, diantaranya Bani Hilal, tuannya dari Bani Hilal. Nabi bilang, kenapa ada kaum yang melakukan jual beli, memberikan syarat yang bukan dari Allah dan Rasulnya, membuat syarat sendiri? Itu syarat tidak ada di dalam aturan Allah dan Rasulnya. Nabi nggak nyebutin Bani Hilal. Setelah selesai turun, langsung Barirah bebas mutlak. Bebas mutlaknya. Nggak boleh kita pakai syarat, nggak boleh. Bapak jual beli mobil sama saya beli mobilnya. Berapa Pak? Harganya 1 juta. Kita tawar-tawar, udah 70 dah, 80, iya mau boleh. Tapi dengan syarat kalau saya pinjam kapan-kapan dikasih ya. Oh nggak bisa. Akhirnya merdekalah Barirah. Makanya Barirah ini pernah menjadi budak Bani Hilal dan juga pernah budak Aisyah. Tapi Aisyah budaknya cuma berapa? Cuma saat itu dong saya beli kan jadi budak, terus saya memerdekakan lagi. Jadi pernah menjadi budak Aisyah, pernah dalam artian sangat nggak sampai kerja sama sekali. Udah dibeli, status jadi budak saya, sekarang saya merdekakan. Merdekalah dia. Akhirnya dia bilang, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wahai ummul mukminin, laqad farraja anni, sungguh Allah telah menghilangkan dukaku, hammi, yaitu kegundahan hatiku, kesedihanku semuanya hilang, wa kashafa ghammi, sudah hilang kesulitanku, plong ini hati. Lihat, walaupun Aisyah yang memerdekakan, tapi dia puji dulu alhamdulillah. Jadi kita berterima kasih sama ini, tapi yang pertama dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad wajadtu sabra, sungguh telah aku dapatkan kesabaran itu syai'an 'azima, sesuatu yang besar. Betul. Padahal maaf ya, hampir puluhan tahun dia, bukan setahun 2 tahun itu, mengalami kesulitan yang ke-11, tapi setelah dapat itu langsung memuji, seakan-akan semua kesulitan itu kecil. So, alhamdulillah sabar jadi apa? Dapatlah dia kesabaran dan akhirnya hasil kesabarannya dari keluar kesulitan tadi. Dan akhirnya singkat cerita dia pun minta cerai langsung. Nah itu hadis yang ini nih, yang tadi yang kita bacakan tadi. Inilah ceritanya. Akhirnya dia datang ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dibilang, ya Rasulullah, ya Rasul, tolong saya diurus perceraiannya dengan siapa? Mughith, sama Mughith. Akhirnya Nabi bilang, dikatakan lau raja'ti, kenapa kau jangan bercerai dah, kata Rasul. Raja'ti, balik aja biasa. Si ini minta cerai, ini di hadis yang tadi dipotong nih. Makanya kalau kita baca hadis ini doang bingung kita. Kembalilah kamu, jangan cerai. Si Barirah bilang, tak murni, apakah ini perintah atau usulan, bantuan, atau ini perintah yang harus saya taati? Kalau ini perintah saya akan balik, saya tidak akan minta cerai. Kalau ini perintah darimu ya Rasulullah. Tak murni, apa ini perintah ya Rasul? Kata Nabi, bukan, cuma usulan. Kalau mau jangan jangan cerai, ini bukan perintah, gak mau. Jadi pilihan yang ini ternyata bukan perintah darimu, bukan syariat, saya gak mau. Ya udah kalau gitu diceraikan. Rasulullah ceraikan Barirah. Mughith nangis dicerai. Orang udah lagi cinta-cintanya, Mughith nangis, nggak nangis begitu aja. Dibawa ini Mughith ke rumah Barirah, enggak, kata Barirah. Akhirnya Barirah pergi, Mughith tetap ngikutin di belakangnya sambil nangis. Ini dia hadis yang kedua. Apa kau melihat? Udah cerai. Ini jadi apa? Istri jalan di depan, dia nangis, ngikutin sambil nangis. Si Mughith,
bercucuran air matanya. Kata Rasul, Abbas, apa kau nggak lihat nih hebat cintanya siapa? Si Mughis kepada, padahal udah dicerai, udah ditolak. Maksudnya udah bukan suami istri itu. Tapi si Mughis nggak mau jauh dari apa? Sampai nangis, bukan nangis kembang, sampai netes dari apa? Lu ini nangis bener. Katanya di Madinah kemana saja keliling diikutin sama Mughis. Si Barirah kemana diikutin? Barirah masuk ke rumah Aisyah, dia nunggu di luar sambil nangis. Ini kecintaan siapa? Mughis kepada Barirah. Akhirnya nggak lama, Mughis tetap sedetik, semiring sedikit pun nggak ada di hati siapa? Si Barirah untuk cinta kasihan nggak ada. Pokoknya ketutup hatinya untuk apa? Mughis. Akhirnya tidak dipedulikan. Kata para sahabat, lalu kami tidak tahu kemana Mughis pergi. Ternyata Mughis pergi keluar dari kota Madinah, nggak tahu meninggal di mana, nggak ada beritanya. Sejarahnya pun tertutup. Jadi di mana sejarah akhirnya Mughis? Nggak tahu. Sementara Barirah ada di Madinah sampai meninggal pada masa Khalifah Muawiyah. Waktu Sayyidina Ali, Abu Bakar jadi khalifah setelah meninggal Rasul kan, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Hasan, Muawiyah. Di masa Muawiyah Barirah meninggal. Mughis nggak ada sejarah. Saya juga penasaran, pengen tahu Mughis ini kemana ini. Ternyata nggak ketemu. Tapi mungkin aksen adalah Mughis. Nah itulah hadis ya, yang jadi tadi cerita hadis itu kita akan paham kalau tahu apa ceritanya. Kalau tidak tahu ceritanya bingung ini hadis apa? Ini cerita apaan itu? Itulah cerita. Cerita di satu tidak terjadi dan tidak apa kejadian di satu kan. Jadikan keluarga kita sebagai keluarga sakinah. Allah tunduk hati kita dan cinta dari istri dan anak kita kepada kita sampai insyaallah Allah akan kumpulkan kita di surga seperti Allah kumpulkan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini lebih kurang Ustaz.